Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imalatul Fadilah, Prodi PGMI 2B, NIM 21.13.00141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ijtihad, ittiba', dan taklid. Yang pertama, ijtihad secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab jahada yang bentuk masdarnya ada dua tetapi beda arti. Yang pertama jahdun dan yang kedua juhdun. Jahdun ini sendiri memiliki arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 109 yang artinya mereka bersumpah dengan Allah sesungguh-sungguhnya sumpah. Yang kedua ada juhdun yang memiliki arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat, atau susah. Contohnya di dalam surah At-Taubah ayat 79. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad itu sendiri. Yang pertama itu pendapat dari Imam Asy-Syaukani. Beliau berpendapat bahwa menggerakkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Jadi ijtihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Hal ini berarti bila usaha itu ditempuh dengan tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dikatakan dengan ijtihad. Yang kedua, pendapat dari Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa pengerahan segenap kemampuan oleh seseorang mujtahid dalam mencari hukum-hukum syara'. Yang ketiga ada pendapat dari Ibnu Subki. Beliau berpendapat bahwa pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dengan kuat tentang hukum syar'i. Baik, ada beberapa hukum melakukan ijtihad bagi mujtahid terbagi menjadi 4. Yang pertama fardu ain, yang kedua sunnah, yang ketiga fardu kifayah, yang keempat haram. Dan contoh dari ijtihad ini sendiri, penetapan 1 Syawal dan Ramadan itu sudah ditentukan melalui hukum-hukum syara'. Baik, langsung saja. Yang kedua ada taklid, berasal dari bahasa Arab qallada yuqallidu taklidan, yang artinya mengulangi, meniru, dan mengikuti. Ada beberapa pendapat dari ulama usul fikih. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat taklid adalah menerima suatu perkataan dengan tidak ada hujah dan tidak ada taklid itu menjadi jalan kepada pengetahuan atau keyakinan, baik dalam urusan usul maupun dalam urusan furu'. Yang kedua ada pendapat dari Al-Asnawi. Beliau berpendapat bahwa mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Yang terakhir ada pendapat dari Ibnu Subki, yaitu taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Kesimpulannya bahwa mengambil atau menerima pendapat itu ada hujahnya atau ia mengetahui dalilnya, maka cara tersebut tidak dinamai taklid tetapi merupakan ijtihad. Dan hukum taklid ini sendiri dibagi menjadi 3. Taklid yang diharamkan, yang diperbolehkan, dan diwajibkan. Diharamkan apabila mengikuti adat, kebiasaan, dan pendapat nenek moyang atau orang dahulu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti taklid kepada orang yang taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuannya dan keahliannya. Seperti orang yang menyembah berhala. Berhala itu kan kita tidak mengetahui apa kemampuan dari berhala tersebut. Yang kedua itu ada taklid yang diperbolehkan. Diperbolehkan apabila bertaklid kepada seorang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui tentang hukum Allah dan Rasulnya. Yang ketiga itu ada taklid yang diwajibkan. Bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah atau perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Lanjut yang ketiga atau yang terakhir ada ittiba', yaitu dari kata kerja atau fi'il ittaba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya
mengikuti atau menurut. Secara istilah, ittiba ini menerima perkataan atau pendapat seorang mujtahid dengan mengetahui dalil dan metode yang digunakan seorang mujtahid dalam mengambil hukum dan dalil tersebut. Hukum dari ittiba ini sendiri wajib bagi karena perintah Allah sebagaimana terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti perintah Allah. Baik, kesimpulannya yaitu ijtihad yaitu usaha maksimal seorang ahli hukum Islam untuk menemukan hukum dari sumber-sumbernya. Sedangkan taklid ini sendiri yaitu pihak yang menerima atau mengambil pendapat itu ada hujahnya atau ia mengetahui sumber dalilnya yang jelas. Yang ketiga itu ada ittiba, yaitu menerima perkataan pendapat seorang mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.